Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Yasin. Saya jurusan Administrasi Perkantoran di ASMI Jenis Banjarmasin. Oke, pada kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai Excel. Lanjut, oke, kita lanjut saja. Yang pertama di sini kita akan mengisi sebuah nama. Untuk sebuah nama ini kita memerlukan beberapa fungsi atau rumus Excel. Sebelum kita mengisi, kita melihat dari ketentuan yang telah saya buat, yaitu nama didapat dari kode karakter pertama dan ketujuh. Oke, jadi untuk mendapatkan karakter pertama ini kita akan menggunakan fungsi left, lalu ditambah pula dengan fungsi mid untuk mendapatkan karakter ketujuh. Karakter pertama ada huruf A, dan di karakter ketujuh maka ada huruf R. Oke, langsung saja kita masukkan rumusnya. Sama dengan if buka kurung, langsung left, oke, buka kurung, kita klik di kode ini, lalu maka atau koma. Jadi keterangannya adalah jika AR maka Rizky. Oke, ini masih left. Lalu karena kita hanya membutuhkan satu karakter di sebelah kiri, jadi kita klik satu di sini, klik satu ya, tutup kurung. Lalu untuk menghubungkan dengan rumus mid, kita tambah dengan kata penghubung dan. Lalu masukkan rumus midnya, sama, klik di sini. Nah, perbedaan mid dengan left, mid itu ada urutannya. Jadi ini karakter ketujuh, kita isi 7, lalu titik koma, dan di sini berapa banyak karakter yang kita butuhkan. Karena kita hanya membutuhkan satu huruf R, maka kita ketik 1. Oke, tutup kurung, lalu titik koma, salah, sama dengan, lalu ketik 2. Jadi kita klik titik AR dan titik 2, maka jadi di sini AR karena kita bicara AR. Oke, di sini, dan maka titik 2 itu adalah keterangan dari AR, yaitu Rizky. Jadi ketik Rizky, tutup ketik, kita enter. Nah, muncul nama Rizky. Namun fungsi if ini tidak bisa langsung kita tarik begitu saja, kita harus mengisinya satu per satu. Oke, nah kita untuk mempersingkat waktu dan mudah, kita paste saja ya dari sini, tidak perlu mengetik ulang. Nah, kita copy, jadi di setiap sehabis tanda petik 2 ini kita tambah titik koma, lalu paste. Yang perlu kita ganti hanyalah ini, AR ini kita ganti yang kedua, yaitu SW. Ini ya, SW dengan keterangan Santi Walu. SW, lalu di sini kita ganti Santi Walu. Oke, sama seperti tadi, setelah ada ketik kita kasih titik koma. Oke, jangan sampai lupa titik komanya. Ketiga MG, yaitu Muhammad Yani. Ini setelah tanda petik 2, titik koma lagi, paste lagi, Muhammad Yani, ada ML, keterangannya yaitu Mobile Legend. Lalu selanjutnya ada FD Adit, kita
Oke, kita lakukan seperti ini secara terus menerus sampai habis nanti ya, sampai akhir. Ini ada Pak Rizky, lalu koma Eva, ada SC, yaitu Suci, yang terakhir ada Muhammad Sucita, yang terakhir ada MN Muhammad Nazil. Ya, lalu kita enter saja. Nah, setelah seperti ini, setelah kita tulis semua, kita tarik ke bawah, maka hasil akan muncul sesuai dengan kode yang ada. Kedua, kita mencari title. Jadi kita baca terlebih dahulu ketentuan dari title. Title ini didapat dari kode 2 karakter paling akhir. Tapi sebelum itu saya akan memberikan penjelasan mengenai apa itu fungsi if, fungsi left, dan fungsi mid. Oke, ini dia penjelasannya. Jadi, fungsi if merupakan rumus atau fungsi yang memungkinkan Anda untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan apa yang diharapkan dengan menguji kondisi dan mengembalikan hasil jika true atau false. Kemudian, left yaitu rumus yang digunakan untuk mengambil karakter dari arah kiri. Kemudian mid yaitu rumus yang digunakan untuk mengambil karakter yang berada di tengah. Oke, lanjut lagi nih untuk mencari title. Title didapat dari kode 2 karakter paling akhir nih. Paling akhir berarti berada di sebelah kanan. Jadi kita akan menggunakan fungsi right. Oke, jadi fungsi right ini berikut penjelasannya nih. Jadi fungsi right yaitu rumus yang digunakan untuk mengambil karakter dari arah kanan. Oke, ini ya. Jadi kita akan ambil S1 nanti ini. Oke, langsung saja rumusnya sama dengan right, buka kurung, klik nih kodenya, lalu titik koma. Jadi berapa yang akan kita ambil? Kita akan mengambil S1, jadi ada 2 huruf yang kita ambil, langsung tutup kurung dan di enter. So, hasil sesuai ya, S1. Nah, fungsi rect ini bisa langsung kita tarik ke bawah, tidak perlu menulis ulang atau mengcopy paste lagi. Kita lanjut yang ketiga. Oke, untuk mencari jabatan ini ketentuannya yaitu dari tabel bantu. Dari tabel bantu ini nanti kita akan menggunakan perpaduan antara rumus halukub dan juga rumus mid, left, dan mid. Oke, jadi untuk kita harus mencari dulu kode ini. Jadi untuk mendapatkan kode ini kita akan menggunakan fungsi left dan mid, baru kita bisa dapatkan jabatan. Langsung saja ya. Terlebih dahulu saya akan memberikan pengertian apa itu halukub. Ini dia. Jadi halukub itu digunakan untuk mencari nilai dalam bentuk horizontal atau baris. Nah, jadi yang akan kita cari ini adalah dalam bentuk baris. Jadi ini adalah baris pertama, ini adalah baris kedua, ini baris ketiga. Langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan halukub. Halukub, lalu kita masukkan left untuk mendapatkan huruf A, sama seperti tadi ya, 1, lalu kata penghubung dan mid. Kedua, maka huruf D ini berada di huruf urutan keberapa, jadi kita hitung dari huruf A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi berada di urutan 8 dan banyaknya itu 1. Nah, setelah seperti ini, lalu kita ambil titik koma ya. Setelah itu kita blok.
Nih, kita blok dari AD sampai dengan nikah. Setelah kita blok, kita klik F4. Nah, lalu bila sudah terlihat seperti ini, titik koma. Nah, jadi baris keberapa yang akan kita perlukan untuk mendapatkan jabatan? Kita memerlukan baris kedua, ya. Nih, ini adalah baris kedua. Oleh karena itu di sini kita klik 2, lalu 0. Tutup kurung dengan enter. Nah, ketemu ya administrasi. AD. Kita tarik. Oke, langsung timbul semua. Oke, setelah itu kita lanjut ke status. Jadi status ini berada dalam satu kolom atau satu tabel dengan administrasi atau jabatan. Jadi kita tidak perlu lagi menulis rumus atau mengetik rumus. Jadi kita cukup mengcopy paste saja ini ya. Kita copy paste rumus dari kolom atau sel jabatan, kita paste di kolom status. Jadi yang perlu kita ganti adalah cukup nih, angka 2 kita ganti dengan 3. Mengapa seperti itu? Karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya status ini berada di baris ke-3 ya. Jadi ini 1, 2, 3. Oke, nah bila sudah kita ganti, kita klik enter. Nah, langsung akan timbul dan kita tarik ya. Oke, sesuai ya, kita lihat administrasi statusnya nikah, sekretaris nikah, marketing muda. Jadi kita lihat ini administrasi nikah, sekretaris nikah, marketing muda. Oke, jadi sudah sesuai dengan tabel atau data. Berikut kita akan mencari anak. Banyak anak ini, lihat ketentuannya itu didapat dari kode karakter kelima dan terakhir. Jadi kelima ini berada di tengah dan terakhir berada di kanan. Jadi kita akan menggunakan fungsi mid dan fungsi rect seperti yang sudah kita lakukan tadi. Ini sama dengan mid, klik pada sel kode, lalu titik koma, kelima, oke, dan nya 1, tutup kurung dan kata penghubung jangan lupa, dan lalu masukkan fungsi rect untuk yang paling terakhir atau sebelah kanan. Klik sel bangkit, maka 1. Lalu kita enter saja. Nah, 01. Oke, jadi 01 ini adalah masih dalam bentuk teks ya. Jadi ini untuk menghilangkan angka 0-nya, pada rumus ini kita tambahin dengan fungsi value. Nah, value ya, kita enter. Oke, ini tinggal ditarik ke bawah. Jadi 0-nya akan hilang. Jadi apa fungsi dari rumus value ini? Berikut penjelasannya. Ini dia. Value merupakan rumus yang digunakan untuk mengubah data teks menjadi angka atau bilangan ya. Jadi itu adalah fungsi dari rumus value. Berikut kita mencari lama kerja. Untuk mencari lama kerja, kita dapat menggunakan fungsi sama dengan, jadi sekarang adalah tahun 2020, maka kita kurangin dengan ini, tahun tanggal masuk mereka kerja. Jadi agar kita dapat mengurangi hanya dengan tahunnya saja, kita menggunakan fungsi year. Oke, setelah year kita klik ini. Nah, otomatis yang akan berkurang yaitu adalah tahun ini. Jadi 2020 akan berkurang dengan 2014. Langsung kita enter saja. Oke, bila kayak gini kita ganti dengan general. Oke, 6. Jadi benar ya, 2020 dikurang 2014 yaitu 6. Nah, untuk menambah kata tahun sini
kita dapat masuk ke sini, lalu kita more number formats, kita pilih custom. Jadi general di sini kita ganti dengan hashtag ya, spasi, ketik 2, ketik tahun, lalu tutup ketik 2 kembali. Oke. Nah, maka akan timbul secara otomatis kata tahun di sini. Kita tinggal tarik, keluar semua. Lanjut lagi, kita lanjut ke bagian gaji. Gaji ini kita dapatkan dari tabel bantu gaji dan fasilitas ya. Nah, jadi ini akan menggunakan perpaduan atau penggabungan rumus if dengan VLOOKUP. Oke. Dan ini kita tidak bisa secara langsung memblok semuanya karena ini harus berdasarkan kriteria tertentu atau sesuai dengan title yang telah ada. Jadi apa itu fungsi VLOOKUP? Ya, ini dia. Jadi VLOOKUP merupakan rumus yang digunakan untuk mencari nilai dalam bentuk vertikal atau kolom. Nah, jadi tadi adalah VLOOKUP yang berbentuk seperti ini. Ini adalah bentuk baris. Ya, ini baris, jadi menggunakan VLOOKUP. Karena ini kita dalam bentuk kolom seperti ini, nah, jadi kita menggunakan VLOOKUP. Kita masukkan rumusnya sama dengan, sebelum itu kita harus tahu dulu apa acuan kita. Jadi acuan kita tuh title ini ya, kita harus berpacu pada title ini. Kita mulai masukkan rumusnya sama dengan if kurung, kita klik di sel C1, di sel title-nya S1. Oke, sama dengan ketik 2, kita klik S1, maka setelah ini kita masukkan fungsi VLOOKUP-nya. Nah, setelah VLOOKUP ini apa acuan kita? Acuan kita yaitu di jabatan ini, jadi administrasi, sekretaris, marketing, manajer, dan finansial. Ini adalah acuan kita untuk di sel VLOOKUP ini. Jadi kita klik di administrasi, maka atau titik koma, lalu kita cukup memblok dari sini. Harus sesuai dengan title yang kita pilih, karena di sini kita S1, jadi kita S1. Tapi jika ditanya tadi S2, maka kita S2 agar sesuai penempatannya nanti. Setelah kita blok, kita ketik atau klik F4, lalu titik koma. Nah, di sini sama berada di kolom berapakah gaji tersebut. Jadi di sini adalah hitungannya dari sini karena ini yang kita blok. Jadi ini 1, ini 2, dan ini 3. Jadi gaji berada di kolom ke-2. Kita ketik 2, maka 0. Oke, enter. Ya, turunkan ke bawah. Oke, tidak bisa. Kenapa ini false? Ya, kan kita baru mencari yang memiliki title S1. Jadi untuk mendapatkan yang D3 dan S2, kita perlu memasukkan rumusnya. Cukup dengan mengcopy paste. Ya, setelah tanda tutup kurung kita kasih titik koma. Di sini kita ganti S2. Lalu yang perlu kita ganti ini, yang kita blok tadi. Oke, kolom kita blok kita ganti. Ya, jadi yang kita blok adalah di situ S2, jadi di sini ya. Nih. Nah, oke. Lalu F4. Ya, sudah sesuai, ini tetap 2. Kan lihat kolom 2, lalu kita masukkan lagi di koma. Copy paste lagi. Lalu di sini kita ganti S1 diganti dengan D3. Sama. Ini yang kita perlu ganti adalah kolom yang kita blok tadi. Kita pilih kolom yang ada di D3 ini. Sama F4. Oke, lalu kita enter.
sudah ya. Nah, setelah ini kita tarik ke bawah. Oke, lalu untuk ini mendapatkan nano agar terlihat lebih bagus, kita pilih di sini accounting. Nah, ini dalam bentuk rupiah. Jadi untuk mengeceknya, kita cek apakah benar S1 administrasi gajinya 2.400.000. Nah, ini S1 administrasi 2.400.000. Oke, jadi sesuai sudah ya, tidak siwah. Lanjut, kita akan mengisi nama lembur. Jadi nama lembur sini adalah kriterianya atau ketentuannya nih. Nama lembur didapat dari kode karakter ke-6. Karakter ke-6 dari kode ini yaitu angka 3. Oke, jadi kita cukup menggunakan fungsi mid. Sama seperti tadi, kita klik ini selnya, sel pada kode, lalu titik koma ke 6, lalu 1. Itu menunjukkan 1 karakter. Ketiga, jadi untuk menambahkan kata tahun, dan ini kita akan menambahkan kata jam, sama caranya seperti tadi. Kita ganti di sini. Oke, custom, lalu general, kita ganti dengan jam, hashtag spasi ketik 2 jam ketik 2, lalu oke. Mengapa tidak timbul ya? Kita perlu menambahkan di sini pula dengan fungsi value. Nah, oke, kita tambahkan yes. Nah, maka akan tertera kata jam. Jadi Bapak Ariski, jabatan administrasi, dia berlembur, nama lemburnya 3 jam. Oke, setelah itu kita lanjut lagi ini di gaji lembur. Gaji lembur ini adalah dari sini tabelnya. Jadi ada tabel untuk lemburan. Jadi uang lembur per jamnya yaitu 150.000. Di sini kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP kembali. Jadi kita menggunakan acuan ini pada fungsi VLOOKUP nantinya, nama dari karyawan. Oke, langsung saja kita isi di gaji lembur sama dengan nama lembur dikali dengan langsung masukkan fungsi VLOOKUP-nya. VLOOKUP. Oke, berarti acuannya adalah nama karyawan, lalu titik koma, kita blok seperti yang tadi dari sini ya hingga sini. Nah, jadi ada di kolom berapakah uang lembur ini? Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada di kolom 6. Kita klik dulu F4, lalu titik koma dan 6. Oke, langsung 0, tutup kurung, enter ya, ketemu hasilnya 450.000. Ini cukup kita tarik. Oke, kita ganti general, kita ganti accounting. Nah, jadi gaji lemburannya yaitu 450.000 karena satu lembur 1 jamnya adalah 150.000 dikalikan 3. Oke, hasilnya 450.000. Oke, berikutnya kita isi tunjangan. Di tunjangan kali ini ketentuannya adalah tunjangan jika kode S2 maka 30% dari gaji ditambah tunjangan anak. Tunjangan anak itu satu anaknya 150.000. Oke, jadi apabila ada 3 anak maka dikalikan 150.000. Di sini kita menggunakan rumus atau fungsi if karena ini terdapat kriteria tertentu harus sesuai dengan title. Acuannya adalah di title ini ya, sama seperti tadi. Oke, kita masuk langsung rumusnya sama dengan if buka kurung S1 ya, sama dengan ketik 2 S1
ketik 2, maka di sini tunjangannya jika tidak maka 30% dari gaji. Oke, maka karena ini S1 jadi 20% sesuai dengan ketentuannya ya, dikali dengan gaji dan ditambah dengan tunjangan anak. Nah, karena di sini kita belum ada tunjangan satu anaknya atau tunjangan anaknya, jadi kita klik di sel anak, kita kali dengan 150.000. Nah, yang perlu diperhatikan di sini yang sangat penting adalah penempatan tanda kurung. Jadi kita perlu tanda kurungkan di sini ya. Karena apa? Apabila kita salah saja meletakkan tanda kurung, itu hasilnya akan berbeda. Jadi Excel ini adalah menggunakan ilmu matematika. Jadi yang akan dikerjakan terlebih dahulu adalah yang bertanda kurung. Jadi keterangannya adalah atau ketentuannya adalah 30% dari gaji ditambah tunjangan. Itu berarti gaji akan ditambah tunjangan terlebih dahulu, lalu akan dikalikan dengan 30%. Oleh karena itu saya memberi tanda kurung di sini ya. Jadi ini banyak anak akan dikali 150.000, lalu ditambah dengan gaji, baru dikalikan dengan persenannya. Setelah itu ya kita titik koma, dan bisa juga kita copy paste ya di sini. Nah, kita copy paste saja biar cepat ya, tidak banyak mengetik. Kita ganti di sini S2, lalu di sini ada 30% ya. Terus di sini pasti di koma lagi, kita paste lagi, lalu di sini kita masukkan atau kita ganti dengan D3. Di sini 10%. Oke, lalu kita enter. Nah, ketemu ini hasilnya. Jadi di sini kita tinggal tarik saja, karena kita sudah memasukkan semuanya ya. Kita ganti counting. Nah, ketemu. Tunjangannya adalah 510.000 rupiah. Oke, setelah itu kita masuk di bonus. Nah, ini ketentuan dari bonus nih. Bonus yaitu gaji ditambah tunjangan kurang dari 5 juta, maka 3% dari gaji ditambah tunjangan. Apabila lebih besar dari 5 juta, maka 5% dari gaji ditambah tunjangan. Oke, apabila terdapat ketentuan seperti ini, agar lebih mudah, kita mengerjakannya terlebih dahulu yang lebih besar, baru yang kurang dari. Oke, jadi yang lebih besar dulu agar mudah. Oke, kita masukkan rumusnya. Sama dengan sesuai ketentuannya. Jadi gaji ditambah tunjangan if ini gaji ya tambah tunjangan lebih besar dari 5 juta, ini 2, 3, 4, 5, maka 5% dari gaji ditambah tunjangan. Tambah tunjangan. Ini tutup kurung. Lalu kita lanjut yang ini yang kurang dari 5 juta, maka kita akan titik koma, lalu ini sama seperti semula, gaji ditambah tunjangan kurang dari 5 juta, maka 3% dari gaji ditambah tunjangan. Dari gaji ditambah tunjangan. Nih. Oke, masuk enter saja. Nah, nih bonusnya. Oke. Kita format lagi, counting.
Lanjut kita ke fasilitas. Ya, fasilitas ini sama seperti yang tadi ya, dia berada satu kolom atau satu tabel dengan gaji. Jadi kita cukup mengcopy paste dari rumus saat mencari gaji. Nih, kita copy paste saja. Hanya saja yang kita ganti adalah letak kolomnya. Nah, di sini karena tadi ada gaji di kolom 2, kita ganti fasilitas ada di kolom 3. Oke. Nah, cukup ini saja yang kita ganti. Setelah itu kita enter. Nah, sesuai ya. Next untuk jabatan administrasi S1. Kita lihat nih. Administrasi S1 seksi fasilitasnya. Oke, cukup. Jadi kita tarik saja. Nah, oke, selanjutnya kita ke pensiun. Nah, jadi untuk mencari pensiun ini kita akan menggunakan tabel bantu juga. Nah, di sini ada keterangannya ya. Tabel bantu dikali dengan gaji ditambah tunjangan. Ini jangan sampai lupa teman-teman. Ini kata kuncinya di sini lama kerja. Oke, lama kerja dan nih jabatan di administrasi. Tapi administrasi ini untuk acuan saat kita menggunakan VLOOKUP nantinya. Dan pada kali ini kita akan menggunakan fungsi N. Oke, langsung saja sama dengan if kurung, langsung kita masukkan fungsi N ya. Nah, di sini acuannya adalah lama kerja ya untuk di awal ini. Jadi lama kerja, kita klik di selnya nih. Nah, lama kerja lebih dari 5 sampai dengan 10 tahun. Lebih dari 5 titik koma, klik lagi nih di lama kerja nih untuk yang ini sampai dengan 10 tahunnya, nanti kurang dari sama dengan 10 tahun. Mengapa kita kasih sama dengan? Karena di sini adalah 5 sampai dengan lebih dari 5, jadi 6 sampai dengan 10 tahun. Jadi 10 tahun ini nih akan ikut terhitung, sedangkan 5 ini tidak, karena ini lebih dari 5. Jadi yang 5 nanti tidak akan terhitung. Kurung ya. Lalu maka di sini kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, jadi ini penggabungan fungsi if, and, dan VLOOKUP. Nah, di acuan VLOOKUP ini kita fokus pada administrasi ini ya. Kita klik administrasi ini. Nah, lalu kita titik koma. Setelah itu kita blok. Nih, kita blok di sini ya. Sama seperti tadi perhitungan kolomnya, ini 1, ini 2, ini 3. Oke, jadi titik koma karena ini ada di kolom kedua ya, lalu titik koma 0 tutup kurung. Nah, jadi ini belum selesai teman-teman. Kenapa? Kita masih ada nih yang lebih dari 10 tahun. Oke, lalu kita tambahin lagi titik koma, kita if, kita bisa juga copy paste dan ubah sedikit ya, tapi kita ketik saya ini lama kerja tadi. Oke, lebih dari 10 tahun, maka VLOOKUP sama ya, bedanya ada di letak kolomnya nanti. Nah, VLOOKUP administrasi dari Excel L5, maka kita di sini. Nah, untuk lebih dari 10 tahun ada di ketiga F4 di sini, maka lalu 3. Oke, jangan lupa dan jangan terbalik. Nah, oh ya, jangan lupa lagi nih, ini adalah tabel bantu dikali gaji tambah tunjangan. Jadi kita nambahkan di sini. Nah, jadi ini kali gaji, oke, ditambah dengan tunjangan berada di T5, sel T5. Oke, sesuai ya. Nah, di sini di akhir juga ya, kita kasih kali
gaji ini tambah tunjangan. Enter. Yes, nah ini ketemu. Nah, mengapa ini false teman-teman? Jadi ini belum tentu kita salah ya. Bisa jadi saja ini mereka tidak memiliki atau tidak mendapatkan bonus dari perusahaan. Jadi untuk itu, untuk memastikannya, di sini kita tambahi dengan titik koma dan 0. Klik, kita enter, kita turunkan. Nah, jadi mereka yang 0 ini mereka tidak mendapatkan bonus. Nah, oke. Lanjut pajak. Jadi di pajak ini kita menggunakan tabel bantu lagi di sini ya. Tabel bantu dikali gaji plus tunjangan. Ini sama aja nih ya. Hampir mirip dengan yang tadi, hanya saja di sini kita tidak menggunakan fungsi n. Langsung saja. Di sini acuannya adalah anak ya dan jabatan. Jadi kita pakai pada anak terlebih dahulu. Nih di sel anak nih. Klik. Oke, maka kita anak kurang dari sama dengan 3. Nah, maka masukkan fungsi VLOOKUP-nya. Nah, VLOOKUP ini acuannya yaitu administrasi tadi ya, di L5 di sel L5 nih ya, nih administrasi. Oke, lalu titik koma atau maka, baru kita blok dari sini. F4 sama seperti tadi, berada di kolom mana baru itu yang kita lihat. Ini ada di kolom 2, ini kita klik 2, klik tutup kurung. Sama seperti tadi, ini dikali dengan gaji, jangan lupa gaji ditambah dengan tunjangan. Nah, berhati-hatilah dalam memberikan tanda kurung, karena itu bisa saja membuat kita salah. Oke, kita blok saja ini ya, kita paste agar cepat. Nah, jadi di sini yang kita ganti di sini saja, karena ketentuannya dari 3, dan di sini ya, di sini dia kolom 3. Nah, oke, sudah seperti ini, kita enter saja. Ya, ketemu ya pajaknya sekian, tarik ya. Lalu di sini kita pilih counting. Oke, sini kemudian kita ada jumlah. Jumlah ini sangat mudah, yaitu sama dengan gaji ditambah dengan gaji lembur ditambah dengan tunjangan ditambah dengan bonus, oke, dikurang dengan pajak. Ya, ini rumusnya ya. Jadi mengapa saya tidak menambahkan dengan pensiunan? Jadi pensiunan ini biasanya hanya diberikan kepada karyawan apabila dia sudah mencapai waktu kontrak yang telah ditetapkan. Oke, jadi saya tidak menambahkannya. Nah, lalu kita masuk ke rekapitulasi gaji per jabatan. Di sini dalam merekap ini, dalam mencari gaji kita akan menggunakan fungsi dsum, rata-rata di average, tertinggi dmax, dan terendah dmin. Apa itu? Jadi kita baca dulu penjelasannya. dsum merupakan rumus yang digunakan untuk mendapatkan jumlah data pada sebuah file database yang memenuhi kriteria tertentu. Sedangkan d-average digunakan untuk menghitung nilai rata-rata pada sebuah file database yang sesuai dengan kriteria tertentu. Lalu dmax atau dmax digunakan untuk mendapatkan nilai tertinggi file record sebuah database yang sesuai dengan syarat atau kriteria tertentu. Dan dmin digunakan untuk mendapatkan nilai tertinggi file record sebuah database yang sesuai dengan syarat atau kriteria tertentu. Jadi pada umumnya dsum ini yaitu untuk mendapatkan jumlah, lalu di average ini untuk menghitung rata-rata, dmax
nilai tertinggi, dan dimin yaitu nilai di sini dimin harusnya nilai terendah ya, bukan tertinggi. Di sini terendah. Saya ketik ini ya. Oke, dimin terendah ya. Jadi semua ini memenuhi dengan kriteria tertentu saja. Berikut cara penggunaannya sama dengan design. Nah, di sini database di sini ya, di database ini adalah kita blok semua data yang telah kita bacakan tadi. Nah, lalu kita titik koma. Jadi kita akan mencari adalah gaji ya. Nah, untuk gaji, maka kita klik di sini nih, sel gaji, yang tulis gaji ya, bukan angkanya. Lalu titik koma. Nah, setelah itu kita blok di sini. Nah, oke. Lalu titik kurung, enter. Ketemu ya, 2.400.000. Mencari rata-rata sama caranya. Ini sudah beda di fungsi sama dengan di direct. Nah, kita blok lagi semuanya. Ini kita blok database nya. Ini lalu F4, lalu kita titik koma. Oke, setelah itu klik sel gaji tadi ya, Q4, titik koma, sama di sini jabatan dan administrasi. Nih, oke, tutup kurung. Ya, jadi ini nanti sampai akhir hanya 2.400.000. Mengapa? Karena di dalam database ini yang memiliki jabatan administrasi hanyalah satu, yaitu hanya 2.400.000, hanya satu itu saja. Jadi ini semua nanti akan 2.400.000. Kecuali yang di bawah nanti ini, maka dia akan data yang berbeda. Oke, lanjut dengan dmax. Caranya sama, kita blok semuanya nih, lalu titik koma, gaji nih, titik koma. Nah, sama nih ya, ini hanya yang administrasi saja. Nah, ini khusus administrasi saja. Ini karena yang kita blok ini adalah yang ini administrasi, jadi ini cuma gaji administrasi, rata-rata dari administrasi, dan tertinggi dari administrasi. Terendah sama dengan dimin kurung, caranya sama. Oke, kita blok semuanya di sini. Nah, titik koma, lalu gaji ini, lalu titik koma, sama ya, tutup belum. Nah, ketemu. Jadi untuk mendapatkan data yang sekretaris, marketing, manajer, dan finansial, kita cukup memblok dari sini ya, dari administrasi ini kita blok. Oke, lalu kita masuk di data, pilih di what if analysis, kita pilih data table. Nah, karena ini kita dalam bentuk kolom ya, jadi kita isi yang di kolom nih. Nah, kita klik di sini adalah, dan kita klik di sini yaitu di administrasi ini. Kita oke, semua akan muncul secara otomatis ya. Jadi ini kita nanti counting. Nah, ya selesai sudah ya. Tadi hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan cukup sampai sini. Apabila ada salah kata maupun menjawab, mohon dimaafkan. Oke, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.